menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 26 dengan perikop pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, yaitu rencana untuk membunuh Yesus. Kemudian Yesus diurapi, Yudas mengkhianati Yesus, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, penetapan perjamuan malam, Petrus akan menyangkal Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, Yesus di hadapan mahkamah agama dan Petrus menyangkal Yesus. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu
sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, Bukan aku ya Rabi. kata Yesus kepadanya. Engkau telah mengatakannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi.
Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Nabi. lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang belajar dari pengurapan Yesus dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Injil Matius 26 ayat 6 dan 7 dengan bunyi nas. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Diurapi berasal dari kata dasar urap. Tapi untuk urap sendiri, menurut pendapat orang awam berarti bedak cair, ramu-ramuan, atau bau-bauan untuk melumasi badan supaya harum. Dan firman Tuhan pada hari ini yang dicatat dalam kitab Injil Matius 26 ayat 6-13 mendidik, mengajari dan menasihati kita melalui sosok Maria yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu dengan tulus hati dan segenap jiwanya. Dan Tuhan Yesus menyebut perbuatan Maria itu sebagai perbuatan yang baik, suatu persiapan untuk penguburan Yesus. Dan perbuatannya ini akan tetap menjadi pengingat terhadap dirinya di mana saja Injil ini diberitakan. Sementara itu, Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, berkhianat. Ia menjual Tuhannya dengan 30 keping perak. Keping yang biasanya diberikan untuk orang miskin. Meskipun sebenarnya hati kecil Yudas tidak mau berbuat demikian, tapi karena ia adalah seorang pencuri, oleh karena itu ia mencoba bermain-main dan terus-menerus mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Maka akhirnya dilakukannya juga pengkhianatan itu. Dan untuk Yudas, Tuhan Yesus berkata, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Berdasarkan Injil Matius 26 ayat 14-16 dan 24 dan Injil Markus 14 ayat 10 dan 11 dan Injil Lukas 22 ayat 22. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman jilid 2, halaman 179 alinea pertama sampai halaman 180 alinea ketiga menjelaskan bahwa Yudas adalah seorang bendahara bagi murid-murid. Dan dari persediaan mereka yang serba kurang itu, Yudas telah mengambil dengan sembunyi-sembunyi untuk digunakannya sendiri. Dengan demikian, ia mengurangi lagi simpanan mereka menjadi jumlah yang sangat kecil. Yudas ingin melihat ke dalam pundi-pundi segala sesuatu yang dapat diperolehnya. Maka apabila simpanan dalam pundi-pundi yang sering diambil untuk meringankan tanggungan orang miskin itu, bila digunakan untuk membeli sesuatu yang menurut Yudas tidak penting, maka ia akan mengatakan, "Mengapa mengadakan pemborosan ini? Mengapa tidak menaruh harganya ke dalam pundi-pundi yang aku bawa untuk orang miskin?" Tapi Maria sangat jauh berbeda dengan sifat Yudas yang hanya mementingkan diri. Dan itu membuat Yudas menjadi malu, tapi seperti kebiasaannya, maka Yudas berusaha menunjukkan suatu motif yang masuk di akal untuk menentang pemberian Maria itu. Maka sambil berpaling kepada murid-murid ia bertanya, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas tidak pernah menaruh hati bagi orang miskin. Yang dipikirnya,
Seandainya minyak wangi Maria itu dijual, maka hasilnya sudah pasti jatuh ke tangannya dan orang miskin tidak akan menerima manfaatnya. Yudas menganggap tinggi kesanggupannya untuk memimpin. Sebagai seorang ahli keuangan, ia menganggap dirinya jauh melebihi murid-murid yang lain, dan ia telah menuntun mereka kepada anggapan yang demikian. Yudas telah dapat meyakinkan mereka, dan ia mempunyai pengaruh yang kuat pada mereka. Simpatinya yang hanya sekedar rupa bagi orang miskin itu menipu mereka, dan sindirannya yang cerdik itu menyebabkan mereka memandang pada kecintaan Maria dengan perasaan curiga. Persungutan itu disampaikan di sekeliling meja makan. Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Maria mendengar kritik Yudas itu. Hatinya berdebar-debar. Ia takut jangan-jangan saudaranya perempuan juga akan menyalahkan dia karena pemborosan itu. Atau mungkin Tuhan juga akan berpendapat bahwa ia adalah seorang yang boros. Jadi tanpa minta maaf, Maria sudah hampir surut semangatnya. Tetapi suara Tuhan terdengar. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Yesus melihat bahwa perempuan itu merasa malu dan sedih. Yesus mengetahui bahwa dalam perbuatan ini, Maria telah menyatakan rasa terima kasihnya karena keampunan dosa-dosanya, karena Yesus telah membawa kelegaan pada pikirannya. Oleh karena itu, sambil menyeringkan suaranya lebih keras daripada krisis persungutan itu, Yesus berkata, "Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, pemberian yang harum baunya, yang sedianya hendak ditaruh oleh Maria pada tubuh juru selamat sewaktu ia mati nanti, kini telah dituangkannya pada tubuh juru selamat saat juru selamat masih hidup. Sebab pada waktu penguburan, keharuman minyak wangi itu hanya dapat menembusi kubur. Oh, sekarang hal itu menggembirakan hatinya dengan jaminan iman dan kasihnya kepada Yesus. Tetapi untuk Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang walaupun tidak mempersembahkan pemberian kasih mereka kepada Yesus ketika ia masih hidup, namun dengan air mata sedih, mereka membawa rempah-rempah yang mahal harganya untuk tubuh Yesus yang sudah dingin dan kaku. Dan bersama dengan wanita-wanita yang membawa rempah-rempah ke kubur, mendapati bahwa maksud kepergian mereka sia-sia adanya, karena Yesus sudah bangkit. Tetapi Maria, dengan mencurahkan kasihnya pada juru selamat, ketika ia masih dapat merasakan cintanya, ia mengurapi dia untuk persiapan penguburannya. Dan ketika juru selamat menjalani kegelapan ujiannya yang besar itu, ia membawa sertanya kenangan tentang perbuatan itu, suatu jaminan adanya kasih yang akan didapatinya dari orang-orang tebusannya selama-lamanya. Sebab banyaklah orang yang membawa pemberian mereka yang berharga hanya untuk orang mati. Dan ketika mereka berdiri mengelilingi tubuh yang sudah dingin dan diam itu, perkataan cinta diucapkan mereka dengan bebas. Kelemah lembutan, penghargaan dan kasih semuanya dicurahkan kepada seorang yang tidak dapat lagi melihat ataupun mendengar. Oh, sekiranya perkataan ini telah diucapkan ketika jiwa yang letih sangat memerlukannya, ketika telinga dapat mendengar dan hati dapat merasa. Alangkah indahnya keharuman baunya. Aroma rahmat yang luar biasa telah mengalir selama berabad-abad, mengingatkan kita bahwa mendemonstrasikan rahmat itu mahal dan mungkin membutuhkan pengorbanan pribadi. Dan
Lebih jauh lagi, saat kita mencurahkan kasih karunia ke dalam kehidupan orang lain, kita mungkin akan dihakimi atau disalahpahami oleh hati-hati yang tidak diobahkan oleh kasih karunia. Tetapi sahabat-sahabat firman, tetaplah ingat bahwa pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi saluran kasih karunia. Sebab hanya kasih karunia yang dapat menyembuhkan hati yang terluka dan membebaskan tawanan dari dosa dan rasa malu. Tetapi jika hidup kita tidak diwarnai oleh kasih karunia, maka kita akan menjadi bau busuk bagi dunia dan orang-orang akan menghindari kita. Oleh sebab itu, apakah engkau dan saya mau membawa keharuman untuk kehidupan orang lain dengan rahmat Allah yang penuh kasih dan belas kasihan? Ataukah kutukan dan ketidakpedulian dengan sikap dingin? Parfum apakah yang akan kita semprotkan ke dunia ini? Bau racun dosa atau aroma wangi anugerah sorga yang segar yang membawa kepada hidup? Semoga wangi rahmat Tuhanlah yang meresap ke dalam diri kita dan akhirnya menguap keluar untuk semua yang kita lakukan. Marilah kita melakukan yang terbaik kepada sesama, seperti Maria telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku